Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian kelas 3A, B dan semuanya? How are you today? I believe you are fine today. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Tolong curahkan segenap perhatian kalian tanpa kecuali. Semuanya kelas 3 termasuk anak-anak di luar sana atau siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris dengan benar tanpa kecuali. Simak dengan seksama dan teliti. Ini pada dasarnya mengulang pelajaran beberapa waktu lalu, yaitu mengenai there is dan there are. There is tentu benda yang dibicarakan cuma satu atau singular. Kalau kalimat yang kita mulai dengan there are, tentu benda yang dibicarakan noun-nya atau countable nouns lebih dari satu. Yang disebut apa? Plural atau jamak. Singular tunggal atau satu, kalau plural jamak atau lebih dari satu. Dalam pola present tense, there is dan there are itu dalam pola present tense. Lalu yang kedua, there was dan there were lampau ya. There was, kalau yang dibicarakan bendanya singular, sementara there were tentu bendanya plural atau jamak atau lebih dari satu. Sekali lagi, dalam pola past tense atau pola kalimat lampau, is menjadi was, sementara are berubah menjadi were. Dalam present tense ke past tense, ke pola past tense, are berubah jadi were, sementara is menjadi was. Catat baik-baik, itulah ketentuannya dalam bahasa Inggris. Tidak ada ketentuan lainnya. Pada dasarnya ini memulai dengan kalimat yang dimulai dengan kata ada. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Simak sekali lagi, simak dengan seksama dan teliti. Apabila dirasa perlu, putar ulang nih rekaman video, bukan cuma satu kali, kalau bisa lebih dari satu kali, agar supaya kalian paham sepaham-pahamnya. Karena pada dasarnya belajar bahasa Inggris hanyalah menguasai sejumlah ketentuan atau berbagai ketentuan. Jadi nggak bisa di sembarangan, semuanya sesuai dengan ketentuan tata bahasa Inggris. Perhatikan baik-baik. Okay, some examples here in connection with our topic today. Ya, beberapa contoh di sini sehubungan dengan topik kita hari ini. Perhatikan, ada seekor buaya. There is a crocodile. There is a crocodile. Ingat, kalau benda yang kita bicarakan cuma satu, kita mulai dengan there is. There is a crocodile. Ada seorang dokter, tinggal mengganti namanya saja. There is a doctor. Jadi pada dasarnya ini bisa berarti seekor, seorang, sebutir, sebuah, sesosok, apa saja yang jumlahnya satu. Oke. Sekarang perhatikan contoh nomor 2. Ada beberapa buaya. There are some crocodiles. Perhatikan. Kalian mulai sekarang harus melafalkan suara S yang sejelas-jelasnya. There are some crocodiles. Begitu bendanya yang dibicarakan lebih dari satu atau plural, maka that is menjadi there are. Dalam hal ini some bisa digantikan dengan several. Berarti kalau kita menggunakan several, bagaimana? There are several crocodiles. Nanti akan jelaskan perbedaan antara some dan several
pada saat kalian sudah duduk di bangku kelas 4, sabar. Silakan duduk datang tanpa bersuara. Yang lain tetap di luar. Sekali lagi, some di sini boleh digantikan dengan several karena punya pengertian yang sama, yaitu beberapa. There are some crocodiles atau there are several crocodiles. Perhatikan suara S, setiap countable noun-nya lebih dari satu selalu suara S berperan. Nah, sekarang kalian harus berusaha melafalkan suara S yang sejelas-jelasnya. Setuju semuanya? Thank you. Lanjut. Ada banyak buaya. Tinggal menggantikan some dengan many atau a lot of. There are many crocodiles. Ada banyak monyet. There are many monkeys. Di sini many bisa digantikan dengan apa? A lot of. Karena mereka berdua ini many dan a lot of bersinonim. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut perbedaan antara many dan a lot of pada saat kalian duduk di bangku kelas 4 atau semester 2 kelas 3 ini. Kalau betul-betul berjalan lancar semua. Lanjut. Ada sangat banyak buaya. There are so many crocodiles. Sangat banyak, tinggal menambahkan so many. Menggunakan a lot of, quite a lot of. Sekali lagi, so many sama dengan quite a lot of. There are quite a lot of crocodiles. Ada sangat banyak pelajar. There are so many students. Atau there are quite a lot of students. Dan seterusnya. Lanjut. Next, number 5. Ada sebuah perpustakaan di sini. There is a library here. There is a library here. Kenapa there is? Karena yang dibicarakan cuma satu, singular. Ada seorang dokter sekarang. Ada seorang dokter sekarang. There is a doctor now. Nomor 5 dan 6 ini dalam pola masih sama dalam pola present tense. Itu cuma ada dua, there is dan there are. There is kalau yang dibicarakan singular, sementara there are benda yang dibicarakan plural atau lebih dari satu. Sekarang kita beralih ke B, yaitu dalam pola kalimat lampau atau past tense. Past tense. Past artinya lampau. Sebentar. Ya, kita lanjut. Ada seorang pengunjung tadi pagi, lampau, ditandai oleh kata tadi pagi. This morning, seperti ini saya jelaskan di atas tadi. Lampau is berubah menjadi was, sementara are menjadi were. Were bukan were ya, were. Karena masih ada beberapa di antara kalian yang melafalkan where, itu salah. Where itu di mana? Contohnya di mana kamu tinggal? Where do you live? Seperti itu. Di mana kamu bersekolah? Where do you study? Dan seterusnya. Ada seorang pengunjung tadi malam. There was a visitor this morning. Perhatikan, lampau is menjadi was. Kalau ada seorang dokter tadi pagi, there was a doctor this morning. Ada seorang pangeran tadi pagi, there was a prince this morning, dan seterusnya. Lanjut, nomor 2. Ada beberapa pengunjung kemarin, ditandai kata kemarin lampau, peristiwanya udah lampau. Nah, kalau lebih dari satu, maka there are-nya berubah menjadi were. There were some visitors yesterday. There were some visitors yesterday. Suara S yang dilafalkan sejelas-jelasnya.
atau some bisa digantikan dengan apa tadi? Several. Berarti bagaimana bunyinya? Kalau digantikan dengan several, there were several visitors yesterday. Lanjut nomor 3. Ada banyak pengunjung 3 hari lalu. 3 hari lalu apa? 3 days ago. 2 jam yang lalu, 2 hours ago. Pekan lalu apa? Last week. Bulan lalu last month. Tahun lalu last year, dan seterusnya. Ada banyak pengunjung 3 hari lalu. There were many visitors 3 days ago. There were many visitors 3 days ago. Kalau ada banyak pengunjung tadi malam, kita mengantikan 3 days ago dengan apa? Last night. There were many visitors last night. Number 4. Ada sangat banyak pengunjung pekan lalu. Pekan lalu itu 7 hari yang lalu. Perhatikan. There were so many visitors last week. So many bisa digantikan dengan apa tadi? Quite a lot of. Berarti kalau digantikan dengan quite a lot of akan berbunyi bagaimana? There were quite a lot of visitors last week. Nomor 5 dan nomor 6. Ada sesosok hantu tadi malam. Kenapa kita sebut sesosok hantu? Jadi itu bisa bermakna macam-macam. Bisa seorang, seekor, sebuah, sebutir, sebatang, sepohon, sesosok. Kenapa hantu kita sebut sesosok? Karena hantu bukan orang dan bukan hewan. Tidak mungkin hantu kita sebut seorang hantu, karena hantu itu bukan orang. Tidak mungkin kita sebut seekor hantu, karena hantu bukan hewan. Sesosok, perhatikan baik-baik. Ada sesosok hantu tadi malam. Ini bukan untuk menakut-nakuti, ini sekedar contoh. Sekedar apa? Contoh. Walaupun Mr. Yon sendiri terus terang belum pernah melihat hantu, dan Mr. berdoa supaya jangan pernah melihat hantu. Nggak ada enaknya, mendingan melihat orang daripada melihat hantu. Orang-orang pintar, orang-orang keren, orang-orang cerdas seperti kalian semuanya. Setuju? There was a ghost last night. There was a ghost last night. Kenapa was? Bukan is, karena lampau. Last night, tadi malam. Terakhir nomor 6. Ada suatu kebakaran tadi malam. Di sini bisa suatu juga. There was a fire last night. Suatu kebakaran, a fire. Misalnya ada suatu perampokan tadi malam. There was a robbery last night. Macam-macam. Ada suatu, misalnya apalagi, suatu pembunuhan tadi malam. Cuma contoh kalimat. There was a murder last night. Nanti kalian, Mr. pesan kepada kalian supaya kalian latihan kalimat-kalimat dalam pola present tense maupun past tense dengan menggunakan countable nouns yang lain, yang berbeda. Ya, lihat di buku cetak kalian, itu ada di halaman sebentar. Mana bukunya? Oh, bukunya di luar sana. Itu di halaman 14 dan 17, book 3 yang ditulis oleh Mr. M itu. Jadi Mr. berpesan, sebelum Mr. akhiri, Mr. berpesan kepada kalian supaya buku itu dirawat. Book 3 nanti pada saat kalian SMP, SMA sampai ke jenjang perguruan tinggi itu masih tetap dipergunakan, masih tetap dibutuhkan. Nanti kalau kalian sudah naik kelas 4 akan memegang book 4, lalu kelas 5 book 5, kelas 6 book 6, book 7, book 8. Kalau book 7 dan book 8 itu untuk mahasiswa SMA kelas 3 dan mahasiswa. Dirawat semua buku yang kalian pegang itu dari Mr. Yon. Dirawat baik-baik, jangan sampai rusak. Nanti
Nanti kalau ada yang kelupaan bisa buka-buka buku kembali pada saat kalian SMP atau SMA atau di perguruan tinggi kelak. Setuju semuanya? Oke, kiranya cukup sekian untuk hari ini. I think that's all for now. Thank you very much for your attention. Good morning, my lovely students, my handsome and beautiful angels. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you.